Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Aryani Idrus dengan NIM J1A1170114 MK Toksikologi Bahan Pangan dengan dosen pengampu Pak Mursyid SGZ MSI. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tema makanan pemicu kanker. Dengan judul saya ambil pembentukan akrilamida pada kopi instan dan juga keripik kentang. A. Akrilamida pada kopi instan. Kopi adalah minuman terkemuka di seluruh dunia setelah air mineral. Manfaat dan resikonya masih menjadi kontroversi dikarenakan bukti yang tersedia dapat diandalkan untuk mendukung potensi mempromosikan kesehatan. Menurut Mutahridi 2012, minuman kopi sendiri dikaitkan dengan manfaat kesehatan dan juga energi, seperti hidup lebih lama dan mengurangi resiko banyaknya penyakit. Namun, akrilamida terbentuk sebagai produk sampingan ketika biji kopi dipanggang. B. Akrilamida dan toksisitasnya. Senyawa ini berbentuk kristal putih, tidak berwarna dan juga tidak berbau. Akrilamida sendiri merupakan senyawa reaktif yang merupakan monomer untuk sintesis polikarimida yang digunakan untuk pemurnian air. Efek neurologis diamati pada manusia yang terkena akrilamida. Paparan akrilamida sendiri dapat mengarahkan pada kerusakan DNA dan juga efek neurologis serta kelainan reproduksi pada binatang pengerat. Karsinogenik pada hewan pengerat telah dijelaskan, tetapi karsinogeninya pada manusia belum dibuktikan pada studi epidemiologi menurut Linnert 2002. Beberapa kemungkinan pembentukan akrilamida yang telah diuji melalui berbagai penelitian adalah 1. Pembentukan akrilamida dari Asparagine melalui mekanisme reaksi Maillard. Yang kedua, melalui reaksi acrolein dengan amonia dari asam-asam amino bebas. Yang ketiga, melalui reaksi antar asam akrilat dengan amonia dan asam-asam amino bebas. Yang keempat, reaksi-reaksi kompleks yang melibatkan asam amino. Bahan makanan tinggi karbohidrat yang diolah dengan pemanasan pada suhu tinggi seperti kentang goreng, keripik kentang, popcorn, dan juga keripik pisang dilaporkan mengandung jumlah akrilamida yang cukup tinggi. Akrilamida sendiri dapat menyebabkan kanker pada manusia dan juga bersifat neurotoksik. Akrilamida dapat terbentuk akibat pemanasan suhu tinggi terhadap makanan yang mengandung karbonhidrat dan asam amino. Karbonhidrat dan asam amino yang merupakan senyawa alami yang terkandung dalam biji kopi. Pada penelitian Hatta tahun 2012 menyebutkan diperoleh data hasil kopi instan mengandung akrilamida 7 ± 0,01 mikrogram per gram dan kopi tubruk mengandung akrilamida mencapai 5 ± 0,03 mikrogram per gram. Nah, berdasarkan hasil data tersebut, maka asupan akrilamida yang diperoleh dari masing-masing kopi dapat dikatakan aman untuk dikonsumsi hingga 16 gram dalam sehari. 2. Akrilamida pada keripik kentang. Akrilamida dianggap sebagai reaksi samping dari reaksi Maillard. Acrolein dan asam akrikil merupakan hasil dekomposisi gula sederhana melalui proses pencoklatan non-enzimatis. Bahan-bahan tersebut dimungkinkan terbentuk dari trigliserida yang dibebaskan dari lemak selama proses penggorengan. Acrolein dimungkinkan berperan sebagai prekursor dari akrilamida. Tingginya kadar akrilamida pada kentang diduga disebabkan karena adanya kandungan glukosa dan juga fruktosa pada umbi-umbian tersebut. Telah dilakukan penelitian Benderman dan kawan-kawan di tahun 2003 bahwa pembentukan akrilamida berkaitan dengan kandungan glukosa dan juga fruktosa pada kentang, yaitu diantaranya 0,2 sampai 1 gram per kilogram berat basah. Nah, demikian disampaikan oleh Chuda et al. Tahun 2003 pada penelitiannya mengatakan tingkat akrilamida pada kentang yang telah disimpan selama 2 minggu pada suhu 22 derajat Celcius mempunyai kadar akrilamida yang cukup tinggi. Salah satu jenis senyawa akrilamida yang terdapat pada tanaman umbi-umbian seperti talas, singkong, dan juga kentang. Pada tanaman tersebut menunjukkan potensi pembentukan akrilamida yang dominan. Selama proses pengolahan yang baik
di mana pada saat proses penggorengan maupun dengan pengovenan. Selama proses pengolahan yang baik pada penggorengan maupun pengovenan terjadi beberapa reaksi, di antaranya reaksi Maillard. Reaksi Maillard sendiri dapat terjadi diduga berperan dalam pembentukan akrilamida pada tanaman umbi-umbian. Mekanisme pembentukan akrilalida selama proses pemasakan. Yang pertama, adanya proses akrolein dengan 3 karbon aldehid dan mempunyai struktur mirip akrilamida CH2, CH, COH, NH2. Akrolein dibentuk oleh transformasi lipid. Yang kedua, terjadinya pendegradasian asam amino dan juga protein. Yang ketiga, terdegradasinya karbohidrat. Dan keempat, adanya reaksi Maillard antara asam amino atau juga protein serta juga karbohidrat. Kalau sinergitas atau negativitas dinyatakan sebagai akibat dari konsumsi akrilamida. Terpaparnya seseorang dengan akrilamida berdosis tinggi menyebabkan rusaknya DNA yang berperan sebagai materi genetik saraf pusat dan menimbulkan tumor, serta menurunkan tingkat kesuburan serta mengakibatkan keguguran pada tikus percobaan. Menurut Simnov tahun 2006, begitu banyaknya bahaya yang ditimbulkan akibat konsumsi akrilamida pada dalam waktu yang cukup lama. Di antaranya yang pertama, akrilamida mampu menyerang jaringan saraf pada manusia dan menyebabkan iritasi pada kulit mata atau disebut sebagai neurotoksik. Yang kedua, akrilamida sendiri dapat menyebabkan kanker atau dikenal dengan nama karsinogenik, di mana akrilamida akan merusak jaringan DNA dengan cara memutasi spektrum dan mengakibatkan rusaknya jaringan saraf. Akrilamida dapat terjadi pada proses yang pertama, akibat proses penyangrai pada kopi. Yang kedua, proses pengolahan dengan cara memanggang, pengoreng, membakar dengan suhu tinggi, memicu akrilamida yang masih tinggi dinyatakan sebagai fenomena permukaan hubungan antara waktu dan juga suhu. Akrilamida sendiri ditemukan pada kopi tubruk dan dinyatakan lebih banyak terbentuk. Hal ini karena penggunaan suhu penyangrai kopi yang sangat tinggi. Pengolahan kopi dengan cara ekstraksi dinyatakan tidak menurunkan kadar akrilamida yang terbentuk. Namun pada proses produk kopi utuh dari hasil penyangraian terjadi penurunan kandungan akrilamida yang sangat signifikan. Hasil penelitian yang dipaparkan untuk mengukur akrilamida dalam minuman berkafein termasuk kopi arabica, kopi libanon, dan kopi espresso, dan untuk menentukan risiko karsinogeniknya serta sifat neurotoksik menggunakan metode analisis spektrometri. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.